Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Abdul Khairul Nizam. Di video kali ini saya akan mempresentasikan terkait ide bisnis atau peluang bisnis yang ingin saya gali dan pastinya ingin saya tekuni di kemudian hari. Dan juga di video ini merupakan tugas kewirausahaan 2. Nah, apa sih bisnis yang ingin saya kembangkan gitu kan? Teman-teman bisa lihat kan, ini adalah healthy food. Ya, secara garis besar pasti tahu kan, healthy itu sehat, food makanan, berarti makanan-makanan yang sehat atau makanan yang menyehatkan. Dari backgroundnya juga terlihat kan ya, ada jus, ada sayur, ada buah, ada susu, dan segala macam, roti gandum. Oke, kita yang pertama adalah noble purpose-nya. Kenapa sih saya ingin mengembangkan bisnis di bidang usaha tersebut? Yang pertama, ingin memproduksi makanan dan minuman yang kekinian, enak, dan menyehatkan. Kenapa? Karena kafe itu merupakan tempat yang paling sering kita kunjungi teman-teman. Pasti kan teman-teman ngerasa nggak sih dalam sebulan ini berapa kali sih gitu kan? Atau mungkin dari teman-teman pasti kan mengalokasikan budget untuk yang namanya nongkrong lah sama teman-teman gitu kan, teman-teman yang lainnya untuk sekedar mengerjakan tugas kantor, tugas kuliah, ataupun cuman ya pengen nyari makan lah gitu. Nah cuman kan kebanyakan dari kafe itu paling kan menu-menunya adalah kopi, mie instan, ya atau apalah yang dalam artian kan tanda kutip kayaknya kurang menyehatkan gitu kan. Nah disinilah tujuan dari healthy food, yaitu menyediakan tempat makan namun juga makanannya juga sehat, menyehatkan gitu. Yang kedua, karena hal itu jadinya kan akan membuat masyarakat menjadi hidupnya lebih sehat dengan memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi mereka. Seperti yang kita tahu, yang saat ini terjadi gitu kan, ada pandemi gitu kan, semua orang harus tetap melakukan kehidupan yang sehat. Nah, hidup sehat itu seperti apa sih? Hidup sehat itu kan dengan memenuhi 3 unsur ya. Pasti yang pertama, olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Nah, peran kita adalah menyuplai dari makanan-makanan yang bergizi. Nah, yang kedua adalah terkait produk-produknya. Nah, sebenarnya makanan sehat itu kan banyak ya. Contohnya bisa kita buat dalam bentuk minuman, bisa kita bikin jus, bisa kita bikin salad gitu kan, yogurt, susu gitu kan. Terus dalam bentuk makanan mungkin ini bisa buat roti, bisa buat ya apalah gitu kan, makanan salad buah gitu kan, sop buah, ya yang pasti kan menyehatkan gitu kan. Daripada kalau kita ke tempat kafe yang sekarang gitu kan, mungkin kebanyakan ya mengandung, mohon maaf, MSG atau apalah gitu kan. Belum lagi di tempat itu nanti bakalan ada orang yang ngerokok, ada alkohol atau apa. Yang di situ kan jadi dalam tanda kutip kita nongkrong tapi aduh gimana lah gitu kan. Yang ketiga, segmentasi pelanggannya itu siapa aja sih? Kalau dilihat dari segmentasi pelanggannya sih harusnya nggak spesifik ke suatu pelanggan tertentu ya. Pasti secara gambaran kita pengen pelanggan kita ya semua dari umur kalangan. Cuman lebih spesifiknya pasti bakal kepada orang-orang yang mungkin dia itu sudah memiliki pola hidup sehat. Contohnya kayak misalkan olahragawan, binaragawan gitu kan, karena mereka pasti membutuhkan protein yang tinggi gitu kan tiap harinya. Terus yang kedua bagi kalangan anak muda gitu kan, anak muda atau pekerja kantoran ya semacam-macam kita lah, kita kan sebagai anak kuliah dan juga sebagai pekerja kantoran. Terus yang ketiga pastinya mungkin ya orang-orang yang usianya lanjut, karena kan mungkin mereka itu kan pasti ada masalah, makanya diutamakan untuk makan makanan yang sehat. Nah makanya jangan sampai terlambat baru kita menyadari, baru kita menyesali di kemudian hari. Terus pemasarannya itu gimana? Yang pasti pertama itu menggunakan sosial media. Kenapa? Karena ya kita tahu gitu kan, setiap orang pasti di dalam HP-nya itu pasti ada sosial media. Mungkin yang
paling ini banget ya Instagram lah gitu kan. Karena di situ pasti kan banyak fitur-fitur yang mendukung agar produk kita itu bisa dikenali oleh kalangan luas. Yang kedua adalah memberikan promosi dan giveaway. Kenapa? Ya karena kita tahu gitu kan, orang itu pasti akan tergiur dengan yang namanya promosi atau giveaway. Terus yang ketiga, kolaborasi dengan GoFood dan juga GrabFood ya. Ini untuk memudahkan aja, memudahkan setiap pelanggan kita. Kalau misalkan kayak terjadi pandemi kayak gini, dia nggak perlu untuk datang untuk membeli gitu kan, toh juga nantinya di tag in. Jadi kita bisa kolaborasi sama GoFood dan juga GrabFood. Nah, ini yang menarik, tantangannya apa saja sih gitu kan. Yang kita tahu lah, makanan sehat itu tidak enak. Mungkin ada beberapa anggapan yang kayak gitu, karena mungkin kita sering dengar gitu kan, ini makanannya enak, kenapa ya? Karena MSG-nya banyak gitu kan, makanya jadi enak karena gurih. Ya mungkin makanan sehat kan enggak, mungkin karena nggak mengandung MSG yang seperti mereka inginkan gitu. Yang kedua adalah makanan sehat lebih mahal. Mungkin benar, dalam artian kenapa sih lebih mahal gitu? Ya karena kan jangan kita nilai cuma dari nilai mahalnya aja gitu, value-nya. Tapi kita juga perlu untuk menilai dari manfaatnya gitu. Makanan mahal, tapi menyehatkan gitu. Menyehatkan kan, toh diri kita juga yang bakal merasakan, bakal yang menikmati sehat itu gitu kan. Saat ini dan juga pastinya bakal di kemudian hari. Nah makanya makanan sehat itu lebih mahal ya. Menurut saya itu worth it sih dengan manfaat yang kita peroleh. Nah, begitu saja terkait ide bisnis yang ingin saya kembangkan di kemudian hari. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat sore.